mencium kuburan haram. Dan begitulah fatwanya para surat Wahabi yang memang lucu. Apakah seperti ini aswajah? Dan ini ajaran siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, terima kasih kami ucapkan bagi sahabat dan kaum muslimin semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Maka tontonlah video ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak gagal paham dari informasi yang akan kami sampaikan. Dan tolong dibantu dukung channel kecil ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin, serta nyalakan notifikasinya agar ketika kami menampilkan video-video terbaru kami, sahabat semuanya tidak ketinggalan dari informasi yang kami sampaikan. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada kajian kita pada kesempatan kali ini, tentunya kami Al-Fakir tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz kalimat Alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz kata Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah menambah kita kenikmatan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, baik untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki kajian kita pada kesempatan kali ini, tentunya Al-Fakir tentunya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat semuanya, baik yang berada di TikTok, di YouTube, di alam nyata. Semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan berkah, serta Allah sampaikan semua hajatnya, baik yang berkenaan dengan urusan dunianya maupun yang berkenaan dengan urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, sudahkah benar fatwa para surat Wahabi yang mengatakan mencium kuburan itu adalah suatu perbuatan bid'ah? Untuk menjawab pertanyaan itu, untuk membantah hujahnya itu, kita akan membacakan keterangan dari para ulama salafus soleh yang sesungguhnya. Kenapa kuburan kok dicium? Nah, kan itu pertanyaannya. Dan mencium kuburan ini dalilnya mana? Dalilnya yang pertama adalah dari Abi Soleh. Ia berkata, pada suatu hari Marwan menemukan ada orang yang pada saat itu meletakkan wajahnya di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian itu, akhirnya Marwan memegang atau menyeret leher orang tadi. Seraya berkata kepada orang itu, apakah engkau tahu apa yang telah engkau lakukan atau apa yang telah engkau perbuat? Pria itu menjawab, ya, saya tahu apa yang telah saya perbuat. Setelah ia menoleh orang tadi kepada Marwan, ternyata orang yang melakukan itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berkata, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan mendatangi kuburan atau batu. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah engkau tangisi agama selama agama itu dipegang oleh ahlinya. Namun tangisilah agama itu apabila dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Mengomentari hadis ini, Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala
berkata, "Hadza hadis sahihun isnad." Artinya, menurut Imam Al-Hakim, hadis ini sahih secara isnad. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, beliau meletakkan wajahnya di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang pertama. Dan ini terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, tepat juz ke-4 halaman 560, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Itu dalil yang pertama. Sedangkan dalil yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh seseorang yang mana orang itu menyentuh mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertabaruk dengan cara menyentuh serta mencium mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tersebut juga melakukan hal yang sama. Hal yang sama artinya dia sama-sama menyentuh dan mencium makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi meletakkan dengan tujuan tabarruk ilallah, mendengar hal itu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hal yang demikian tidak masalah atau no problem. Ini terdapat di dalam kitab Al-Ilas wa Ma'rifatul Rijal, tepatnya juz kedua halaman 492. Itu dalil yang kedua. Sedangkan di dalil yang ketiga adalah bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hukum menyentuh kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mencium kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Imam Ahmad tidaklah menganggap hal yang demikian sebagai suatu permasalahan. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal tidak mempermasalahkan hal yang demikian. Yang mempermasalahkan hal demikian adalah para sultan-sultan Salafi Wahabi yang suka ngomong bid'ah tidak ada dalilnya, padahal mereka belum membaca ataupun sengaja berdusta untuk mendukung pemikiran mereka. Karena sekelas Imam Ahmad bin Hanbal saja itu membolehkan, dan riwayat ini langsung diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, yakni Abdullah. Itu dalil yang ketiga. Hal ini terdapat di dalam kitab As-Suyur Al-Kabir karya Imam Al-Hadi halaman 73. Untuk dalil yang terakhir, yang keempat, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum mencium kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, hal itu boleh saja, tidak masalah, tidak dianggap bid'ah seperti yang difatwakan oleh sultan-sultan Wahabi. Demikian menurut ulama salafus soleh yang sesungguhnya. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita tahu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tadi berkata, dia tidak mendatangi batu ataupun kuburan, akan tetapi dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya makam itu tidak ada yang namanya menaruh sebelah kemuliaan. Akan tetapi ingat, dia menjadi mulia karena siapa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kekasih-kekasih Allah. Jadi itu tidaklah bid'ah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah memerintahkan orang-orang Madinah di saat itu mengalami musim panas,
Maka untuk memohon pertolongan Allah, Aisyah radhiyallahu anha itu menyuruh atau memerintah sahabat untuk bertabaruk kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bertabaruk dengan orang-orang soleh itu dibolehkan dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman salafus soleh, bahkan dari masa hidupnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan kami buat para sultan kaum sebelah, jika Anda tidak mau mencium kuburan karena Anda beranggapan itu haram, ya silakan. Tapi ingat, jangan mempermasalahkan orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Jangankan kuburan, mencium batu akik aja boleh, mencium anak kecil aja boleh. Masa ya cuma mencium kuburan kok diharamkan? Nyium kentut aja boleh. Masa ya hal yang demikian itu cuma cium kuburan dianggap haram? Itu kan satu kelicikan. Jangan mudah menyesatkan, jangan mudah menyalahkan, karena dengan demikian akan memperlihatkan kebodohan dan memperbodoh orang-orang awam. Baiklah sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Untuk kali ini kami tidak menampilkan hadisnya, akan tetapi insya Allah hadisnya akan kami tulis di deskripsi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.